Shalom jemaat terkasih, kita bertemu lagi dalam Rema Pagi. Sebelum kita memulaikan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satukan hati kita untuk berdoa dan meminta pertolongan dari Roh Kudus untuk dapat mengerti dan melaksanakan setiap firman yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kembali kami mengucap syukur atas malam hari yang boleh berlalu, sehingga pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita, kekuatan, dan kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan sebelum kami melanjutkan setiap aktivitas kami hendak merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kami melakukan apa yang menjadi rencana-Mu. Roh Kudus-Mu tolong kami untuk menguatkan kami senantiasa berada dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, dengan tema dalam kesesakan Tuhan ada. Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai kelima di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Berkata Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Kita bisa sama-sama belajar dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud ini, di mana ketika menulisnya, saat itu ia berada di padang gurun Yehuda. Kita juga dapat belajar bersama-sama bahwa dari Mazmur 63 ini kembali mengingatkan kita dalam keadaan apapun, Daud tetap memiliki kerinduan kepada Allah. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kerinduan itu tetap ada dalam kehidupan kita? Kita bisa sama-sama belajar dari ayatnya yang kedua, di mana Daud mengatakan bahwa ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Ayat kedua kembali mengingatkan kepada kita bahwa Daud dalam keadaan apapun, bahkan di padang gurun sekalipun, dalam kesesakan yang dia alami sekalipun, dia boleh tetap mengatakan bahwa jiwanya haus kepada Tuhan, tubuhnya rindu kepada Tuhan, seperti tanah yang kering, tiada berair. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah ketika kita mengalami kesenangan, ketika kita menerima berkat-berkat daripada Tuhan, kita boleh tetap merasakan kehausan dan kerinduan akan firman Tuhan? Atau kita justru merasa senang dan merasa bangga diri tentang setiap pencapaian yang kita boleh terima? Untuk itu, dalam ayat 2 kembali mengingatkan kepada kita, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan, atau bahkan dalam keadaan kita banyak menerima berkat-berkat Tuhan sekalipun, kita tetap harus memiliki hati
yang haus kepada Tuhan. Dan hendaknya kita terus merasa kurang, sehingga kita terus membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Di sini Daud mengatakan kepada kita bahwa dimanapun kita berada, kita bisa memandang kepada Tuhan. Kita bisa melihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Sama halnya dengan hari-hari ini, di mana kita melihat keadaan bangsa-bangsa, kita melihat pergumulan, permasalahan yang terjadi atas dunia ini. Tapi biarlah kiranya masalah yang ada, pergumulan yang ada, justru membuat kita memandang kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memfokuskan pandangan kita kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan, maka kita akan tetap percaya, kita akan tetap optimis, kita tetap akan berpegang teguh pada setiap rencana Tuhan, bahwa rencana Tuhan baik adanya untuk kehidupan kita. Kita tidak akan menjadi kecewa ketika dunia tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita pun tidak akan menjadi kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak tercapai. Itu sebabnya dalam titik terendah kehidupan kita sekalipun, kita boleh terus memandang kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Dalam ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Inilah hal yang penting bagi kita setiap orang percaya. Kita harus mengingat, dalam kesesakan kita boleh memandang kepada Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan lebih baik daripada hidup. Artinya bahwa apapun masalah, sakit, penyakit, bahkan juga pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita tahu kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia. Artinya apa? Kalau Tuhan saja bisa memberikan matahari bagi semua orang, bagaimana Tuhan tidak akan memberikan kita pelangi? Dan bagaimana Tuhan bisa memberikan berkat-berkat-Nya kepada semua orang, bahkan orang-orang yang belum percaya. Lalu bagaimana dengan kita orang yang percaya? Bukankah kasih setia Tuhan juga lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini? Untuk itu, baiklah kita sebagai orang percaya tetap memegahkan Tuhan, tetap melakukan rencana Tuhan, tetap mengiringi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang Immanuel, yang tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian ayat 5 mengatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kiranya kehidupan kita bukan hanya haus akan kehadiran Tuhan, bukan hanya sampai kepada melihat kepada kekuatan dan kemuliaan Tuhan, bukan juga hanya sampai kepada merasakan kasih setia Tuhan, tetapi biarlah kehidupan kita boleh memuji Tuhan, menjadi pujian yang harum, menjadi kitab yang terbuka bagi semua orang, sehingga bukan hanya kita yang merasakan kasih setia Tuhan, tetapi orang-orang di sekeliling kita boleh merasakan kasih setia Tuhan lewat kehidupan kita. Karena di masa-masa tersulit saat ini,
di berbagai macam pencobaan saat ini, kiranya kesetiaan yang Tuhan tunjukkan kepada kita boleh kita berikan, boleh kita pancarkan kepada semua orang. Karena dalam kesesakan kita bisa mengajak setiap orang untuk memandang kepada Tuhan. Dalam kesesakan kita, Tuhan akan selalu menyertai kita. Demikian rema pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh sama-sama membawa kita untuk mengawali hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kesehatan, dan juga dengan penuh keteguhan hati dan kepercayaan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.